Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait business combination atau kombinasi bisnisnya. Apa sih kombinasi bisnis itu? Ya, kombinasi bisnis itu adalah penggabungan atas pengendalian kepemilikan dua atau lebih perusahaan yang sebelumnya merupakan entitas terpisah. Ya, jadi pengendalian satu atau lebih perusahaan yang disebut equity atau investee oleh satu perusahaan tertentu yang disebut oleh acquirer atau investor. Yang diambil alih itu adalah posisi kendali atas pengambil alihan aset, liabilitas, dan ekuitas, ya, atau controlling investment interest. Nah, terus untuk mendapatkan dengan cara seperti apa sih untuk mengambil alih posisi kendali tersebut ya, oleh acquirer atau investor? Ada 4 cara. Yang pertama itu mengeluarkan aset lain atau cash. Yang kedua itu menimbulkan liabilitas. Yang ketiga menerbitkan saham. Dan cara yang keempat itu adalah kombinasi dari cara 1, 2, dan 3. Nah, tipe kombinasi bisnis sendiri itu ada 3 ya. Ada horizontal integration, vertical integration, sama conglomeration. Di mana yang horizontal integration itu adalah jenis kombinasi perusahaan yang tergabung masih memiliki lini bisnis dan market yang sama. Contohnya kombinasi bisnis antara bank dengan bank lain-lainnya. Yang kedua, vertical integration itu adalah jenis kombinasi bisnis di mana masih di satu industri yang sama, tetapi beda level atau tingkatannya. Contohnya itu kayak perusahaan distro, dia melakukan kombinasi bisnis dengan pabrik tekstil. Lalu yang conglomeration adalah jenis kombinasi bisnis di mana perusahaan yang lini bisnisnya berbeda atau industri yang berbeda. Contohnya ketika Indosemen ya melakukan kombinasi bisnis dengan Indofood. Selanjutnya, alasan kenapa perusahaan atau entitas melakukan kombinasi bisnis ada beberapa, ya, ada 5 di sini. Yang pertama adalah cost advantage, yaitu lebih murah mendapatkan fasilitas yang sudah ada. Jadi sehingga waktu perusahaan lain daripada mendirikan perusahaan baru, ya, mendirikan perusahaan baru atau mendirikan pabrik baru intinya, lebih baik melakukan kombinasi bisnis dengan perusahaan sudah ada. Jadi biaya atau cost yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Yang kedua itu lower risk atau risikonya rendah ya, kecil risikonya. Contohnya ketika perusahaan Amerika, kita ambil contoh sini perusahaan Amerika ingin melakukan ekspansi di Indonesia. Nah, daripada perusahaan Amerika tersebut mendirikan perusahaan baru, ya, ada pabrik baru atau fixed asset baru di Indonesia, lebih baik perusahaan Amerika Serikat melakukan kombinasi bisnis terhadap perusahaan yang ada di Indonesia, sehingga perusahaan Amerika tidak terlalu butuh risiko yang besar karena perusahaan Indonesia lebih tahu medannya dan lebih tahu pangsa pasar atau market di Indonesia sendiri daripada perusahaan perusahaan Amerika. Yang ketiga itu fewer operating delay, yaitu lebih cepat ya beroperasi daripada membangun perusahaan sendiri. Karena kan seperti kita tahu untuk membangun perusahaan itu butuh izin ya, semacam ANDA lah, yang mendirikan perusahaan, legalitasnya itu butuh waktu, tidak waktu yang sedikit ya, itu butuh waktu yang lama. Makanya dengan melakukan kombinasi bisnis ini itu dapat mempersingkat waktu untuk operasi perusahaan untuk berjalan. Yang keempat itu avoidance of takeover. Nah, ini biasanya ya untuk menghindari takeover ya, perusahaan-perusahaan kecil itu untuk menghindari takeover atau diambil alih oleh perusahaan besar. Mereka itu melakukan kombinasi bisnis ya, contohnya melakukan konsolidasi atau merger perusahaan lebih kecilnya, sehingga perusahaan kecil yang tadinya kecil menjadi perusahaan yang lebih besar, sehingga akan sulit untuk diambil alih oleh perusahaan lainnya. Yang kelima itu acquisition of intangible asset, yaitu aset yang tidak berwujud ya. Jadi dapat memperoleh aset yang tidak berwujud. Seperti kita ketahui ya, di zaman globalisasi seperti sekarang, aset yang tidak berwujud seperti misalnya sistem operasi perusahaan atau berhubungan dengan IT, yaitu perusahaan startup yang kecil-kecil sekarang mulai timbul, itu nilai-nilainya sangat-sangat besar ya, sangat dibutuhkan di zaman globalisasi seperti sekarang. Selanjutnya bentuk legal kombinasi bisnis, itu ada 3 ya. Yang pertama adalah merger, ya. Seperti kita tahu di sini ambil contoh ada perusahaan A dan perusahaan B, di mana perusahaan A dan B itu melakukan kombinasi bisnis ya berupa merger. Di sini perusahaan A itu mengambil alih secara langsung kekayaan bersih
dari perusahaan B. Nah, lalu perusahaan B itu kehilangan identitasnya atau melebur atau liquidate ya. Jadi perusahaan A itu tetap eksis going concern, sedangkan perusahaan B itu liquidate. Selanjutnya, yang bentuk kedua adalah konsolidasi, di mana di sini perusahaan A dan perusahaan B melakukan kombinasi bisnis konsolidasi dengan cara mendirikan perusahaan baru, yaitu perusahaan C. Perusahaan C ini itu dengan kata lain ya mengambil alih kekayaan bersih dari perusahaan A dan perusahaan B. Jadi di sini perusahaan A dan perusahaan B itu liquidate ya, atau kehilangan identitasnya atau hilang akibat dari diambil alih kekayaan bersihnya oleh perusahaan C, perusahaan baru. Nah, ada beda sama persamaan antara konsolidasi dan merger. Bedanya, yang pertama, konsolidasi itu semua perusahaan, baik di sini contohnya perusahaan A dan perusahaan B itu liquidate atau kehilangan identitasnya, sehingga mendirikan perusahaan baru. Sedangkan kalau merger, hanya ada satu perusahaan saja yang kehilangan identitasnya atau liquidate. Kalau contoh di sini adalah perusahaan B untuk yang merger. Nah, kalau persamaannya antara konsolidasi dan merger adanya perusahaan yang dibubarkan atau kehilangan identitasnya, dan ada pengambilan alihan aset dan juga liabilitas. Bentuk ketiga dari kombinasi bisnis legal kombinasi bisnis ini, bentuk legal kombinasi bisnis ini adalah seperti kita tahu stock acquisition. Jadi di sini perusahaan A melakukan kombinasi bisnis dalam bentuk stock acquisition dengan perusahaan B. Di sini tidak ada perusahaan yang kehilangan identitasnya atau liquidate. Ya. Tetapi timbul yang nama hubungan baru, yaitu parent and subsidiary company, yaitu perusahaan orang tua, parent company, dan perusahaan anak. Di mana sini parent company-nya adalah perusahaan A, sedangkan subsidiary company-nya adalah perusahaan D. Ya. Nah, seperti ketahui nanti untuk stock acquisition ini atau bentuk kombinasi seperti ini nanti adanya laporan konsolidasi ya. Jadi perusahaan yang melakukan akuisisi untuk pembuktian bahwa itu merupakan satu entitas. Contohnya itu ada macam Trans Retail ya yang mengambil stok akuisisi dari Carrefour Indonesia. Selanjutnya, akuntansi untuk kombinasi bisnis itu berdasarkan PSAK 22. Di mana di sini digunakan adalah metode akuisisi atau acquisition method. Aset dan liabilitas yang diambil alih itu dicatat sebesar nilai wajarnya atau fair value. Sebelumnya dicatat berdasarkan nilai perolehannya. Nah, di sini selisih lebih kas atau aset lain liabilitas atau saham yang dikeluarkan dengan aset dan liabilitas yang diambil alih diakui sebagai goodwill. Sedangkan selisih kurangnya aset lain atau liabilitas atau saham yang dikeluarkan dengan aset dan liabilitas yang diambil alih diakui sebagai negatif goodwill atau gain from bargain purchase. Contohnya seperti ini, seperti gambar sebelumnya, di mana perusahaan A melakukan kombinasi bisnis atau hitungannya mengakuisisi perusahaan B. Seperti kita sebagai contohnya perusahaan B itu memiliki harga di pasaran value-nya di market itu sebesar 200 juta US dollar. Nah, sedangkan perusahaan A ketika mengakuisisi perusahaan B, dia itu melakukan investasi atau mengeluarkan investasi sebesar 250 juta US dollar. Berarti ada lebih dari nilai value market dari perusahaan B sebesar 50 juta US dollar. Nah, itu dinamakan sisi lebihnya itu adalah goodwill. Sedangkan kalau ketika perusahaan A menginvestasikan atau melakukan investasi, katakanlah nilainya 180 juta US dollar, berarti ada selisih kurang dari nilai value market yang sebenarnya yang 200 juta US dollar itu. Nah, itu yang dinamakan adalah negative goodwill. Kita masuk ke contoh. Yang ini Abang Corp melakukan merger dan mengambil alih kekayaan bersih net asset Jago Corp dengan membayar cash sebesar 400.000 US dollar dan menerbitkan 50.000 lembar saham, di mana 10 dolar per lembar saham itu adalah harga dari par common stock ya, atau harga awal waktu penerbitan saham, di mana sekarang market value-nya itu sebesar 20 dolar per lembar saham. Jadi di sini Abang Corp itu mengambil alih ya Jago Corp dengan cara kombinasi, yaitu menerbitkan saham dan membayar cash. Nah, inilah Jago Corp Statement of Financial Position. Nah, kita pahami dulu konsepnya sekarang. Abang Corp melakukan merger dengan Jago Corp, yaitu dengan cara mengeluarkan investment ya atau investasi, baik itu
menerbitkan saham atau liabilitas atau membayar cash atau menyerahkan aset. Ini nanti dicatat sebagai nilai fair value-nya. Nah, lalu ada yang namanya timbal balik atau investment allocation. Ya, di mana di sini Jago Corp menyerahkan aset dan liabilitasnya. Ini juga dicatat sebagai fair value-nya. Jadi nanti baik itu aset atau liabilitas yang tadinya dimiliki oleh Jago Corp itu akan dialokasikan atau akan diambil alih oleh Abang Corp. Sehingga Jago Corp nantinya akan liquidate atau hilang identitasnya atau udah tidak ada lagi perusahaannya. Karena aset dan liabilitasnya udah diambil alih atau udah dialokasikan kepada Abang Corp, sehingga Abang Corp akan menjadi perusahaan yang lebih besar karena memiliki aset, ya, baik aset maupun liabilitas dari Jago Corp. Dan sedangkan Jago Corp liquidate, nah Abang Corp ini going concern atau tetap berlangsung proses operasi perusahaannya. Yang kedua, konsolidasi, sama seperti tadi ya di sini, cuman bedanya ada mendirikan perusahaan baru yaitu Abang Jago Corp, ya. Di mana di sini seperti tadi ada investment dan timbal balik atau investment allocation. Abang Jago Corp mengambil alih kekayaan bersih dari Abang Corp dan Jago Corp, sehingga aset dan liabilitas atau kekayaan bersih yang dimiliki Abang dan Jago Corp ini masing-masing ya akan dimiliki oleh Abang Jago Corp yang merupakan perusahaan baru. Dan kedua perusahaan sebelumnya yang yaitu Abang Corp dan Jago Corp akan liquidate, sama-sama kehilangan identitasnya. Sedangkan yang liquidate kehilangan identitas mendirikan perusahaan baru atau bergabung yang dinamakan Abang Jago Corp. Selanjutnya akuisisi, ya, di mana Abang Corp sama seperti tadi timbal balik, ya, melakukan investment dicatat sebagai fair value. Yang di sini yang diambil alihnya itu bukan berupa aset dan liabilitas, tapi kepemilikan saham, jumlah saham yang beredar. Di sini Jago Corp tidak ada investment alokasi, ya, tidak ada timbal balik, karena ya bukan aset dan liabilitas ya yang diambil, tapi saham yang beredar. Nah, sehingga Jago Corp tidak liquidate seperti merger atau konsolidasi, tetapi adanya hubungan antara parent company sama son company, perusahaan induk dan perusahaan anak. Ya, ini journal entry yang contoh soal sebelumnya, ya, di mana Abang Corp melakukan kombinasi bisnis berupa merger dengan mengambil alih kekayaan bersih dari Jago Corp dengan dua cara ya. Tadi membayar cash sebesar 400.000 ditambah yaitu menerbitkan saham, di mana 50.000 lembar saham ya diterbitkan dengan harga marketnya sebesar $20 per lembar saham. Di sini nilainya maka debit 1.400.000 terhadap, nah di kreditnya itu ada cash 400.000 ya tadi dengan mengeluarkan cash sebesar 400.000 dan nilai common stock atau harga awal pembeliannya $10. Ya, jadi $10 dikali 50.000 menghasilkan 500.000. Nah, di sini ada selisih nilai di debit dan kredit. Makanya muncul di kredit buat balance itu yaitu additional paid in capital sebesar 500.000 atau dengan kata lain bahasa Indonesia adalah agio saham. Ini adalah jurnal untuk merecord investment on Jago Corp. Nah, selanjutnya ketika ada kejadian menginvestasikan, nomor investasi pasti ada timbal balik, investment allocation. Nah, ini ada jurnalnya. Ini pencatatan diambil dari nilai fair value dari cash, net transfer, inventory, land, building, equipment, sama paten. Ya. Tetapi ya di sini kita lihat muncul di kreditnya adalah investment on Jago Corp yang tadi nilai sebelumnya kita catat sebelumnya sebesar 1.400. Ini 3 angka di belakang itu dihilangkan. Ya, ini dalam ribuan. Harusnya 1.400.000, cepatnya jadi 1.400. Nah, muncul di debit sehingga biar menghasilkan balance antara debit dan kredit yang namanya goodwill sebesar $200. Di sini berarti ya perusahaan Abang Corp mengeluarkan investasi nilainya lebih besar sebesar $200 daripada value yang dimiliki oleh Jago Corp di pasaran. Maka ada sisi lebihnya berupa goodwill di debit sebesar $200. Selanjutnya contoh soal merger yang kedua. Sama seperti soal merger yang pertama, cuman bedanya di sini ya Abang Corp itu menerbitkan lembar saham dan menimbulkan liabilitas berupa itu not payable ya 10% 5 tahun not payable dengan nilai $200.000
Jurnal entry-nya sama seperti tadi untuk merekod investment Jago Corp. Di sini ya 200.000 itu nilai dari not payable itu. Sedangkan 40.000 kali $20 itu adalah nilai 40.000 lembar saham yang diterbitkan dengan harga $20 per lembar sahamnya, menghasilkan ya investmentnya itu sebesar 1 juta. Nah, di kreditnya itu nilai 10% not payable itu 200.000, common stock-nya itu $10 dikali 40.000 menghasilkan 400.000, dan di sini ada additional paid in capital sebesar 400.000, sehingga balance antara debit dan kredit. Nah, sedangkan jurnal entry-nya beda dengan sebelumnya. Di sini ya tidak ada goodwill, tetapi adanya gain from bargain of purchase di kredit, sehingga debit dan kreditnya balance. Berarti dengan kata lain, untuk kasus kedua ini, Abang Corp melakukan investasi untuk mengambil alih kekayaan aset bersih dari Jago Corp dengan nilai investasinya lebih rendah daripada nilai value dari Jago Corp di pasaran. Ya, terima kasih. Cukup sekian untuk penjelasan materi kombinasi bisnis.